Halo sahabat alam, pernahkah kamu membayangkan ada satu tanaman yang bisa jadi apa saja? Dari makanan lezat, rumah yang nyaman, sampai alat musik yang indah. Jawabannya ada di sekitar kita, tumbuh subur dan penuh manfaat. Yap, kita lagi ngomongin si serbaguna, si ajaib bambu. Bambu itu unik banget. Beda dari pohon lain yang butuh puluhan tahun buat tumbuh besar, bambu bisa tumbuh super cepat. Bahkan ada yang bilang, kita bisa lihat prosesnya dengan mata telanjang loh. Saking cepatnya, bambu sering disebut sebagai salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di bumi. Tapi, hebatnya bambu bukan cuma di situ. Batangnya yang kuat tapi lentur bisa diolah jadi banyak banget hal. Mulai dari perabotan rumah tangga yang estetik, peralatan makan yang ramah lingkungan, sampai kerajinan tangan cantik yang dibuat dengan sentuhan seni. Kalau kamu jalan-jalan ke desa atau daerah tertentu di Indonesia, kamu pasti sering lihat rumah-rumah tradisional yang dinding dan lantainya dari bambu. Kekuatan dan fleksibilitas bambu membuatnya jadi material bangunan yang kokoh dan tahan gempa. Dan siapa sangka, tunas muda bambu alias rebung juga bisa dimasak jadi hidangan super enak. Di Indonesia, rebung sering diolah jadi sayur lodeh, tumisan, atau isian lumpia. Selain rasanya yang khas, rebung juga punya banyak nutrisi yang baik buat tubuh kita. Jangan lupakan juga sisi seninya. Suara merdu yang dihasilkan oleh angklung, seruling, dan alat musik tradisional lainnya membuktikan kalau bambu punya jiwa seni yang kuat. Bahkan di zaman modern ini, bambu juga digunakan untuk inovasi arsitektur dan desain yang keren abis. Budidaya rebung di Cina merupakan praktik yang sudah lama ada dan sangat penting bagi perekonomian serta budaya masyarakatnya. Cina dikenal sebagai salah satu produsen dan konsumen rebung terbesar di dunia. Berikut adalah penjelasan mengenai budidaya rebung di Cina. 1. Jenis bambu. Cina memiliki beragam jenis bambu, dan beberapa di antaranya sangat terkenal sebagai penghasil rebung berkualitas tinggi. Salah satu jenis yang sering digunakan adalah bambu moso atau Pilostachys adulis, yang dikenal karena rebungnya yang besar dan lezat. Jenis bambu lain juga dibudidayakan untuk menghasilkan rebung dengan karakteristik rasa dan tekstur yang berbeda. 2. Teknik budidaya. Budidaya rebung di Cina umumnya melibatkan beberapa tahapan penting. Pemilihan lokasi. Lahan yang dipilih biasanya subur, memiliki drainase baik dan cukup terpapar sinar matahari. Hutan bambu seringkali ditanam di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Penanaman. Penanaman bambu dilakukan dengan menanam rimpang atau anakan bambu. Rimpang ini akan menyebar di bawah tanah dan menghasilkan tunas-tunas baru atau rebung di sekitarnya. Pemeliharaan. Perawatan yang baik sangat penting untuk memastikan produksi rebung yang optimal. Ini meliputi pemangkasan bambu yang sudah tua atau mati, pemupukan, dan pengendalian gulma. Panen. Panen rebung dilakukan ketika tunas bambu masih muda dan belum terlalu tinggi. Waktu panen bervariasi tergantung jenis bambu dan kondisi iklim. Beberapa jenis rebung dipanen pada musim semi, sementara yang lain dipanen pada musim gugur. Para petani biasanya menggunakan alat khusus untuk menggali dan memotong rebung yang tumbuh di bawah atau di permukaan tanah. 3. Pengolahan dan pemasaran. Rebung yang baru dipanen memiliki rasa manis dan tekstur renyah. Namun, rebung mentah mengandung zat sianida yang harus dihilangkan melalui proses memasak. Pengolahan awal. Rebung yang baru dipanen biasanya dicuci, dikupas, dan direbus untuk menghilangkan zat pahit dan racunnya. Produk olahan. Setelah direbus,
Rebung dapat diolah menjadi berbagai produk. Cina terkenal dengan produk rebung kaleng, rebung kering, dan rebung beku. Produk-produk ini memudahkan penyimpanan dan distribusi serta memungkinkan rebung dinikmati sepanjang tahun. Pemasaran. Rebung segar dijual di pasar-pasar lokal sementara produk olahan diekspor ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Cina juga memiliki tradisi menyantap masakan rebung pada momen-momen penting seperti perayaan Imlek. 4. Pusat produksi. Beberapa wilayah di Cina dikenal sebagai sentra produksi rebung. Salah satunya adalah wilayah Chongyi di kota Guangzhou, Provinsi Jiangxi, yang merupakan salah satu dari 10 daerah penghasil bambu terkenal di Cina. Di sana, industri bambu, termasuk pengolahan rebung, menjadi bagian penting dari perekonomian lokal. Secara keseluruhan, budidaya rebung di Cina adalah sebuah sistem yang terintegrasi, mulai dari penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pengolahan dan pemasaran, yang semuanya berkontribusi pada posisi Cina sebagai pemain utama dalam pasar rebung global. Jadi, bambu itu lebih dari sekedar tanaman. Dia adalah simbol ketahanan, kesederhanaan, dan kreativitas. Dari akar sampai pucuk, dari hutan sampai ke meja makan kita, bambu selalu memberikan manfaatnya. Bambu juga punya peran besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya menyerap karbon dioksida menjadikannya pahlawan bagi bumi kita. Jadi, setelah ini, coba deh lihat sekelilingmu. Mungkin ada sedikit sentuhan bambu yang selama ini kita abaikan. Siapa sangka tanaman sederhana ini menyimpan segudang keajaiban. Sekian dulu pembahasan kali ini, semoga menambah wawasan Anda semua ya. Kira-kira di video selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Jangan sungkan request di kolom komentar. See you!